Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Selamat datang dan selamat bergabung di channel firman kehidupan bagi yang baru pertama kali menonton video di channel ini. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan senantiasa mengalir melimpah dalam hidup kita semua. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk bersekutu denganmu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar Engkau membuka hati dan pikiran kami. Tolonglah kami untuk dapat merenungkan firman-Mu dengan baik, dapat memahami kehendak-Mu dan menemukan damai sejahtera dalam hadirat-Mu. Jauhkanlah dari segala kekhawatiran dan gangguan dari kami, agar saat teduh ini sungguh-sungguh menjadi waktu yang berharga bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kisah ini sangat bagus karena relevan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan membaca kisahnya dalam Lukas 14 ayat 16-20. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.'" Kisah ini bukan sekedar cerita, melainkan sebuah cermin yang sangat jujur tentang kecenderungan manusia untuk menunda atau bahkan menolak kesempatan emas dengan berbagai dalih. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk memeriksa hati dan motivasi kita. Perumpamaan ini dibuka dengan seorang tuan rumah yang kaya yang mengadakan pesta besar. Pesta ini bukan sekedar jamuan makan biasa. Ini adalah sebuah perayaan yang meriah yang membutuhkan persiapan matang, sumber daya besar, dan hati yang tulus untuk berbagi sukacita. Undangan ini adalah sebuah kehormatan. Namun ketika tiba saatnya untuk datang, para tamu yang diundang justru memberikan alasan-alasan yang pada pandangan pertama tampak masuk akal. Alasan yang pertama yaitu, "Aku baru saja membeli ladang." Orang pertama ini tampaknya seorang pengusaha yang sedang berkembang. Membeli ladang adalah investasi yang signifikan yang membutuhkan perhatian. Namun, apakah benar-benar tidak mungkin ia datang ke pesta dan melihat ladangnya keesokan harinya? Prioritasnya jelas. Ia lebih memilih melihat tanah miliknya daripada merayakan bersama tuan rumah. Ada semacam kesombongan terselubung di sini. Urusanku lebih penting daripada pestamu. Alasan yang kedua yaitu, "Aku baru saja membeli 5 pasang lembu." Orang kedua ini juga seorang yang sibuk. Lembu adalah aset berharga dan menguji kemampuan mereka adalah hal yang wajar. Namun sama seperti orang pertama, ia menempatkan urusan pribadinya di atas undangan kehormatan itu. 5 pasang lembu itu tampaknya menjadi berhala baru baginya yang harus diperhatikan melebihi segalanya.
Ini menunjukkan bahwa kesibukan bisa menjadi alasan yang sangat efektif untuk menghindari panggilan yang lebih penting. Alasan yang ketiga yaitu aku baru saja kawin. Alasan ketiga ini mungkin yang paling terdengar sah. Menikah adalah peristiwa besar dan menikmati waktu bersama pasangan adalah hal yang mulia. Namun, apakah benar-benar tidak mungkin baginya untuk menghadiri pesta sejenak dan kemudian kembali kepada pasangannya? Alasan ini menunjukkan bahwa bahkan hal-hal yang baik dan mulia dalam hidup pun bisa kita jadikan penghalang untuk sesuatu yang lebih besar. Tiga alasan ini, jika kita renungkan, sebenarnya hanyalah dalih. Dalih adalah alasan yang dibuat-buat untuk menyembunyikan penolakan yang sesungguhnya. Inti dari masalah mereka bukanlah ladang, bukanlah lembu atau pernikahan. Intinya adalah mereka tidak mau datang. Mereka tidak menghargai kehormatan yang diberikan kepada mereka. Mereka terlalu asik dengan hal-hal kecil dalam hidup mereka, sehingga mereka melupakan pesta besar yang sudah disiapkan. Kisah ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana dalih-dalih menghambat kesuksesan kita. Dalam hidup, kita semua memiliki ambisi dan impian. Kita ingin meraih kesuksesan dalam karir, keluarga, pelayanan, dan berbagai aspek lainnya. Tuhan pun telah menyiapkan pesta yang luar biasa bagi kita, yaitu kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, penuh dengan berkat, sukacita, dan makna. Namun seringkali ketika kesempatan untuk mencapai pesta itu datang, kita justru mundur dengan dalih-dalih yang masuk akal. Ladang kita adalah proyek-proyek, pekerjaan, atau ambisi pribadi kita. Kita terlalu sibuk mengejar harta dan status sehingga tidak punya waktu untuk berinvestasi dalam hal-hal rohani atau relasi yang mendalam. Kita mengatakan, saya tidak bisa melayani sekarang. Pekerjaan saya sedang sibuk-sibuknya, atau saya akan mulai berbuat baik setelah saya sukses. Dalih ini menghambat kita untuk mengalami berkat yang datang dari memberi dan melayani. 5 pasang lembu kita adalah hal-hal baru yang kita dapatkan. Bisa jadi itu adalah jabatan baru, hobi baru, atau bahkan kesenangan-kesenangan duniawi yang kita anggap harus dicoba. Kita terlalu fokus pada hal-hal ini sampai melupakan janji-janji dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdalih, saya harus mengurus ini dulu, padahal sebenarnya kita hanya sedang lari dari tanggung jawab. Pernikahan kita adalah hal-hal yang paling kita cintai dan anggap paling penting. Ini bisa berupa keluarga, hobi, atau bahkan hubungan yang kita utamakan di atas segalanya. Kita berdalih, saya tidak bisa terlibat dalam pelayanan, keluarga saya membutuhkan saya, atau saya tidak bisa keluar dari zona nyaman, saya sudah bahagia dengan apa yang saya miliki. Dalih ini meskipun terlihat mulia, sebenarnya bisa menjadi tembok yang memisahkan kita dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dalih-dalih ini adalah perangkap. Mereka menciptakan ilusi bahwa kita sedang melakukan hal yang benar, padahal sebenarnya kita sedang menolak panggilan untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih berharga. Mereka menghambat kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan meraih kesuksesan sejati, yaitu kesuksesan yang berpusat pada Tuhan. Pesan inti dari perumpamaan ini sangatlah jelas. Jangan biarkan dalih menghalangi Anda dari keberhasilan yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah memandang remeh hidup kita. Tuhan mengundang kita untuk sebuah pesta yang
tidak ada duanya. Pesta ini adalah kehidupan yang penuh makna, di mana kita menjadi alat di tangannya, memberikan dampak bagi orang lain, dan mengalami sukacita yang sejati. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghancurkan tembok dalih ini? Cara yang pertama yaitu pemeriksaan diri yang jujur. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sedang menggunakan alasan-alasan yang masuk akal untuk menghindari panggilan Tuhan? Jujurlah tentang apa yang sebenarnya kita prioritaskan. Cara yang kedua yaitu mengubah perspektif. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Pesta yang Dia sediakan jauh lebih berharga daripada ladang atau lembu yang kita kejar. Alihkan fokus dari hal-hal duniawi ke hal-hal yang bersifat kekal. Cara yang ketiga yaitu melangkah dengan iman. Terkadang kita butuh keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Mengambil langkah kecil seperti melayani di gereja, membantu sesama, atau membaca firman Tuhan secara konsisten bisa menjadi permulaan yang baik. Cara yang keempat yaitu tinggalkan dalih. Sadarilah bahwa dalih adalah musuh terbesar dari tindakan. Berhentilah mencari alasan dan mulailah mencari cara untuk mewujudkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, pesta itu sudah siap. Undangan itu sudah diberikan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi mengapa saya tidak bisa datang, melainkan apakah saya bersedia datang? Pintu kesuksesan sejati terbuka lebar bagi mereka yang berani meninggalkan semua dalih dan melangkah masuk ke dalam rencana Tuhan yang mulia. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa menutup waktu saat teduh kita. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Hari ini Engkau kembali memperingatkan kami melalui perumpamaan yang begitu jelas. Kami seringkali terjebak dalam kesibukan dan urusan duniawi sampai kami membuat dalih-dalih yang menghalangi kami untuk datang kepadamu dan menerima berkat yang telah Engkau siapkan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami lebih memilih ladang dan lembu kami daripada undangan-Mu. Ampunilah kami jika kami menjadikan hal-hal yang baik sebagai alasan untuk menghindari panggilan yang lebih besar. Saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Tolonglah kami ya Bapa, untuk berani meninggalkan semua dalih dan melangkah maju dalam iman. Berikan kami hikmat untuk membedakan antara hal yang penting dan yang tidak penting, dan berikan kami keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil bagian dalam rencana-Mu yang mulia. Kami percaya Engkau telah menyiapkan pesta yang luar biasa bagi kami, sebuah kehidupan yang penuh makna, sukacita, dan berkat, dan kami ingin menjadi bagian dari pesta itu. Urapilah kami ya Roh Kudus, agar kami tidak lagi terhambat oleh alasan-alasan buatan kami sendiri. Mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi pribadi yang berhasil dalam pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.